Alone, yes. Lonely, no. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih loyal listeners. Listen to Kimi FM segment we will talk about single fighter yang sukses di bidangnya masih bisa hadir, dan narasumber yang hadir di episode 20 adalah seorang single woman yang berprofesi sebagai media profesional, Vika Rosemary. Nah, Vika, apa kabar? Kabar baik, Kimi apa kabar? Kabar baik juga, senang deh bisa sehat-sehat ya. Vika di sini sehat, alhamdulillah, dan ketemu sama Kak Vika di sini sebagai narasumber Listen to Kimi FM segmen single factor yang sukses di bidangnya adalah suatu kehormatan. By the way, thank you sebelumnya. Iya. Dan aku tuh bingung kenapa aku diundang jadi tamu di sini di Listen to Kimi FM. Maksudnya siapakah aku ini sampai seorang Kimi mengundang aku untuk siaran di podcastnya yang hits ini? Jadi aku berterima kasih loh. Hits, alhamdulillah kalau bilang hits kan berkat VOA juga kan, jadi afiliasi kita ikutan hits di situ. Anyway, kenapa listener saya mengundang seorang Vika Rosemary, karena Vika itu kan gue lidah gue punya Rosemary, Vika Rosemary. Gak apa-apa. Gak apa Kim, jadi nama gue jadi kedengaran lebih internasional. Karena memang seorang Vika Rosemary ini adalah seorang media profesional pertama, dan dilihat dari yang saya lihat gitu ya dari Instagramnya, memang banyak hal yang bisa bilang sosok Vika Rosemary adalah senior saya di dunia media broadcasting seperti itu. Tapi lebih jelasnya kita sharing aja deh sama Kak Vika dulu tuh, gimana sih awal perjalanan karirnya sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seorang media profesional, apalagi sekarang juga terlibat di dalam suatu ini ya, kantor Voice of America Indonesia seperti itu. Sharing kenalan dulu sama Kak Vika. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditarik mundur perjalanan aku di dunia media ini udah cukup lama, Kim. Pertama kali aku siaran itu, jadi sebenarnya lebih banyak di radio, lebih banyak aku terlibat di radio. Walaupun akhirnya semakin kesini kan radio itu berkembang, nggak cuman siaran audio aja, tapi juga melibatkan teknologi digital gitu. Nah, kembali ke perjalanan karir aku di bidang ini, radio. Pertama kali aku siaran itu tahun 1999, jadi itu waktu aku masih kuliah tingkat akhir, jadi udah mau selesai, udah tinggal bikin skripsi, banyak waktu luang. Salah satu senior aku di kampus itu jadi program director di salah satu radio di Jakarta namanya MS3 FM ya. Itu tadinya adalah radio kampus di Universitas Trisakti, walaupun aku bukan mahasiswa Trisakti. Tapi kemudian waktu aku masuk ke sana, radio itu udah menjadi radio swasta ya. Jadi bukan radio kampus lagi, tapi cikal bakalnya adalah radio kampus, kemudian jadi radio swasta. Kebetulan banyak senior aku dari UI yang kerja di sana. Ada yang jadi penyiar, ada yang jadi produser, ada yang jadi program director. Kemudian waktu itu mereka nyari mahasiswa yang mau di training untuk jadi penyiar. Akhirnya daftarkah aku mencoba pertama jadi produser dulu ya, diajarin jadi produser. Abis itu mungkin mereka denger kayaknya suaranya Vika boleh juga. Oke, kita coba dia siaran deh gitu. Akhirnya aku coba-coba siaran. Sebenarnya mulai training itu di akhir 98, tapi aku mulai on air pertama itu aku ingat banget di bulan Maret 1999. Jadi aku kalau misalnya bilang kapan pertama kali aku on air itu tahun 1999. Kemudian dari situ, dari mulai bawain channel reguler, akhirnya aku dipercaya pegang siaran pagi yang kebetulan waktu itu cukup populer di Jakarta ya, di siaran pagi di MS3 FM itu. Terus salah satu salah satu bos aku di MS3 FM tuh pindah ke MRA Group. Waktu itu MRA mau membuka radio baru, e-radio. Jadi waktu itu MRA udah punya Hard Rock FM, udah punya MTV on Sky dulu waktu itu namanya, yang sekarang jadi Trax FM. Kemudian mereka juga udah punya belum ya? Mereka udah punya Cosmo belum ya? Kayak belum ya. Nah, mereka mau mendirikan satu radio yang waktu itu beda dengan radio-radio MRA yang lain. Tadinya kan radio MRA itu biasanya mereka kayak kiblatnya selalu ke Amerika ya. Hard Rock FM gitu atau MTV on Sky
Sky gitu. Mereka mau mendirikan satu radio yang muterin lagu-lagu Indonesia gitu, original asli Indonesia. Mereka cari penyiar pagi waktu itu. Akhirnya ditariklah aku untuk coba siaran di iRadio. Waktu itu iRadio bahkan belum launching, ya. Jadi waktu itu masih siaran soft launching, ya, masih soft launching. Di situ aku dapat pengalaman yang sangat berharga karena aku dididik khusus oleh Mutia Kasim. Kalau misalnya Kimi pernah dengar nama Mutia Kasim, Mbak Mutia itu bisa dibilang salah satu legenda ya di industri radio waktu zaman itu di tahun 90-an gitu. Siapa yang nggak kenal nama Mutia Kasim? Dulu beliau dari Prambors, kemudian beliau yang mendirikan Mbak Mutia lah yang mendirikan kita manggilnya Mbak Mukas, mendirikan MRA gitu, grup MRA. Aku ditarik di situ. Terus aku siaran pagi di situ, di training langsung oleh Mbak Mukas. Gimana caranya? Jadi kalau menurut Mbak Mukas, jadi penyiar itu nggak cuma harus tahu caranya ngomong atau presentasi, tapi juga mesti bisa mengolah siaran. Jadi produser juga bisa gitu. Jadi ide siaran pagi itu bukan cuma ada di tangan produser, tapi di tangan tim yang terdiri dari produser, penyiar, dan juga sampai PD-nya gitu. Aku digodok sama Mbak Mukas kira-kira 3 bulan, ya. Sambil siaran terus gitu. Setiap kali habis siaran selalu di training. Setiap kali siaran dipanggil Mbak Mukas, dimarahin apa segala macam. Sampai akhirnya iRadio grand launching dan aku siaran pagi di situ sampai siaran paginya kami yang namanya pagi-pagi. Waktu itu aku siaran berdua sama Mas Rafiq, namanya M. Rafiq. Sekarang beliau itu jadi ketua PRSSNI DKI Jakarta. Sampai akhirnya siaran pagi kami itu dapat pendengar yang cukup banyak waktu itu, bisa sampai lebih dari 1 juta di tahun 2001 sampai 2004 siaran pagi di situ. Wow. Wah, itu pengalaman yang nggak terlupakan lah pokoknya. Jadi kayak tiba-tiba aku jadi terkenal gitu di mana-mana. Orang dengerin di radio terus kayak kenal suara aku. Nah itu. Terus saya bilang Kak Vika ini senior saya di media sebetulnya gitu kan. Itu belum selesai. Abis itu 2004 aku mau coba gitu, kayak udah siaran pagi ini ya, udah banyak pendengar, udah mulai. Tapi aku selalu waktu itu masih ini ya, maklum lah, masih berjiwa muda gitu ya. Pengen coba lagi apa nih. Sampai aku nemu ditawarin bekerja di Radio Singapore International. Oh ya, sebelum aku pindah ke Radio Singapore International, waktu aku masih di iRadio, aku juga sempat kerja di Indosiar dan di Trans 7 waktu itu. Waktu itu Trans TV belum namanya Trans TV, tapi masih Trans 7 untuk jadi presenter. Jadi ada 2 tahun aku jadi presenter TV juga di Indosiar, tapi itu part time ya, cuman pegang program. Terus tahun 2004 aku keterima kerja di Radio Singapore International. Pengalaman pertama aku bekerja di media asing. Jadi aku pindah ke Singapura, tinggal di sana selama 6 tahun dari 2004 sampai 2010. Bekerja di MediaCorp. Jadi di Singapura itu cuma ada satu perusahaan media besar namanya MediaCorp. Dia menaungi semua media yang ada di sana, semua radio, semua TV dan lain-lain gitu ya, media elektronik terutama. Dan aku bekerja di salah satu radionya yang namanya RSI. Kemudian aku sempat kerja juga di salah satu radio punya MediaCorp juga. Aku dipindahkan ke 938 Live, itu radio berita ya, radio berita. Nah di situ aku mulai belajar gak cuma siaran tapi juga jadi editor, jadi web jadi web editor, konten. Belajar bikin podcast. Jadi sebenarnya aku belajar podcast itu aku udah kenal dari bahkan tahun 2005, 2006. Iya, 2005-2006 aku udah belajar podcast waktu itu. Itu sesederhana kayak kita mengupload siaran kita ke komputer dan bisa diputar, dengarkan kapan aja. Waktu itu 2005, 2006, 2007 aku udah mulai belajar itu podcast. Terus 2010 aku bosen tinggal di Singapura, pengen kembali ke Jakarta. Kebetulan MRA lagi mau membuat radio baru yang namanya Brava Radio.
kebetulan itu segmennya sesuai dengan usia saya yang udah 35 tahun lebih. Jadi itu radio MRA untuk dewasa, untuk pendengar umur 35 tahun ke atas, muterin lagunya lagu-lagu 80 90-an, musik jazz dan segala macam. Radio kalem lah dibanding radio-radio MRA yang lain gitu. Akhirnya begitu aku pulang, pertama aku siaran dulu part time di situ sampai kemudian aku jadi program direkturnya di Brava dari tahun 2000 berapa ya? 2013 sampai aku resign dari Brava tahun 2020 setelah 7 tahun. Baru abis itu aku ambil break 2020 aku ambil break dari siaran dan lain-lain karena aku merawat papa aku yang sakit. Tahun 2020 itu papa aku didiagnosa kena kanker pankreas. Jadi dokter bilang usianya akan kurang dari 1 tahun. Jadi aku mau benar-benar kayak ngejagain karena mamaku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan aku tinggal punya papa waktu itu. Jadi 2020 aku ambil break. Begitu aku resign, aku jagain dia. Sampai akhirnya papa meninggal kemarin bulan Januari tahun ini. Pas dia kemudian begitu beliau meninggal di bulan April, aku terima kerja di VOA Indonesia. Jadilah terus itu kayak apa ya, tugas aku udah selesai, tugas aku merawat papa udah selesai gitu. Tuhan ngasih aku pekerjaan full time lagi. Akhirnya udah sekarang di VOA dari April sampai sekarang. Nah di VOA sebenarnya kerjaan aku tuh nggak ada hubungannya sama siaran-siaran gitu ya. Namanya community manager, jadi kerja aku lebih ke kayak membangun komunitas dan juga menjalin kerjasama antara VOA dengan berbagai macam komunitas yang ada di Indonesia gitu supaya kita bisa dapat tambahan audiens, baik audiens TV, radio maupun digital, dan juga kita bisa dapat masukan gitu. Mereka sebenarnya ingin program siaran seperti apa gitu deh Kimi. Wow. Pendek ya. Keren. Berarti memang salah satu hal yang perlu kita ambil satu sisi luar biasa dari seorang Vika Rosemary adalah ketika harus merawat orang tuanya. Itu salah satu hal yang perlu dicontoh sih, karena kan sekarang banyak juga ya Kak Vika, anak-anak yang ya sorry to say gitu tidak peduli sama orang tuanya. Malah juga banyak juga dari kita yang sibuk sama kesibukan kita, kerjaan kita, bahkan kehidupan kita, hingga akhirnya banyak juga orang tua yang pada akhirnya di panti asuhan seperti itu. Sorry to say gitu kan. Tapi kan ini bisa menjadi contoh yang baik untuk listeners bahwa selama orang tua kamu masih ada, dirawat yang baik hingga akhir hayat. Seperti itu. Dan berarti memang perjalanan karirnya seorang Kak Vika ini gak jauh-jauh dari dunia broadcast atau media. Makanya kalau misalnya ditanya aku lebih suka dipanggil apa gitu, aku akan bilang aku lebih suka dipanggil media profesional karena apa ya namanya ya, aku kerja di radio. Sempat siaran di TV walaupun hanya part-timer jadi presenter. Kemudian juga aku suka diminta buat berbagi pengalaman gitu. Aku nggak suka bilang jadi dosen tamu, tapi aku lebih suka dibilang kayak sebagai mentor gitu. Jadi aku memberikan. Jadi MRA itu punya namanya MRA Broadcasting Academy. Jadi aku kasih kayak apa ya namanya ya, kelas public speaking dan lain-lain gitu ke mereka. Beberapa kali juga diminta untuk ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Biasanya kalau ngajar tuh nggak jauh-jauh dari public speaking, presentation skill, radio management, apalagi ya kayak gitulah. Jadi yang lebih ke praktis gitu, bukan teori gitu. Makanya kalau misalnya tanya lebih suka dibilang sebagai apa, aku bilang mungkin media profesional ya gitu. Karena menurut aku sekarang media juga udah integrated. Ya media nggak bisa lagi hanya berdiri seperti dulu kan radio menitik beratkan pada audio kecepatan dan lain-lain gitu ya, televisi pada visual gitu, makanya dibilang audio visual, radio media audio. Karena sekarang udah ada digital dan mau nggak mau itu media radio kayak TV kayak cetak kayak semua juga semua harus
berintegrasi dengan teknologi digital akhirnya. Radio juga punya podcast gitu, radio juga akhirnya siaran, punya aplikasi yang ada di handphone, jadi bisa didengerin kapan aja dan di mana aja kayak gitu. Televisi juga akhirnya punya program siaran yang ditaruh di YouTube. Terus mereka juga menggunakan sosial media untuk engagement dan lain sebagainya gitu. Gitu deh Kim. Itu dia. Satu hal yang perlu kita ambil ilmu dari seorang Vika Rosemary, ya perjalanan karirnya di dunia media ini tidak sebentar kan, karena dari tahun 99 ya dimulai sampai sekarang 2021 dan masih di jalurnya di bidang media. Kadang-kadang ada orang yang pindah-pindah gitu loh Kak. Ini kerja di mana, maksudnya tidak dengan satu profesi tersebut, dan Kak Vika terus aja gitu konsisten itu. Dan ini apakah salah satu cita-citamu waktu kecil, karena mungkin suka cuap-cuap atau mungkin suka komunikasi sama banyak orang hingga akhirnya ya udah deh gue jadi penyiar, atau kayaknya cocok nih di bidang broadcast atau bidang media seperti itu dulu? Jadi dulu ibu aku itu adalah penyiar radio. Ibu aku itu angkatan pertama Radio Sonora. Kalau Kimi pernah dengar salah satu radio di Jakarta yang cukup legendaris juga namanya Radio Sonora ya, punya Kompas Gramedia Group. Ibu aku itu generasi pertama, angkatan pertama Radio Sonora. Nah, jadi katanya dia sebenarnya aku udah masuk studio itu dari umur 7 bulan. Jadi waktu aku masih di dalam kandungan usia 7 bulan, ya mama aku tuh masih siaran gitu, masih ada di dalam studio, dan katanya dia kalau dia siaran di dalam studio aku tuh anteng. Padahal biasanya aku tuh suka nendang-nendang, suka aktif gitu. Tapi kalau di dalam studio diajak siaran itu aku anteng. Nah, mungkin itu sebabnya ya. Tapi dulu ibu aku nggak pernah mendorong anaknya, terutama aku untuk siaran, nggak pernah. Jadi dia nggak pernah nyuruh-nyuruh, nggak pernah ngajak, nggak pernah apa gitu, nggak pernah sama sekali. Sampai kebetulan aku kuliah di jurusan komunikasi dan kayaknya sih ya. Dunia komunikasi itu cukup menarik sih waktu zaman aku kuliah gitu ya. Waktu itu lagi banyak televisi baru yang bermunculan gitu, radio juga lagi berkembang cukup pesat, karena waktu pertama kali aku siaran itu kan era di mana era reformasi baru dimulai tuh Kim. Jadi kita baru selesai Orde Baru gitu ya, terus masuk era reformasi. Media kan tumbuh pesat tuh ya, televisi swasta banyak, radio swasta juga banyak gitu. Jadi aku pikir ini menarik gitu ya, kreativitas bisa terbuka lebar gitu setelah sekian lama agak di dalam tanda petik dikekang oleh Orde Baru gitu. Jadi cukup dinamis lah gitu. Jadi ya cita-cita sih nggak ada. Waktu kecil aku nggak bercita-cita untuk kerja di radio, jadi penyiar radio gitu, nggak pernah. Tapi ya nasib membawaku ke dunia ini sampai sekarang. Dan nasibnya sangat baik ya. Maksudnya ini satu hal yang dimiliki oleh semua orang. Masa? Iya ya. Aku kadang-kadang suka kaget juga sih Kim, kalau misalnya lagi mentoring gitu ya di Broadcasting Academy, dan aku kan ketemu sama anak-anak masa kini gitu ya, bukan lagi milenial tapi Gen Z gitu. Mereka yang lahir tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 kayak, kamu lahir tahun berapa? 2004 gitu, kayak wow muda sekali gitu kan. Tapi mereka masih pengen jadi penyiar radio gitu. Apalagi sekarang podcast itu booming, dan itu membuat anak-anak Gen Z, anak-anak muda sekarang itu pengen siaran. Pengen siaran, karena basicnya podcast itu kan sebenarnya kayak siaran radio ya Kim ya. Lo kan juga siaran di radio kan dulu kan. Jadi mereka ingin tahu juga gimana sih caranya kita bikin program yang bagus gitu. Gimana caranya hanya dengan audio tapi kita bisa memikat pendengar kita gitu. Bagaimana caranya bikin hook ketika siaran gitu. Bagaimana bikin program yang kreatif, yang menarik bagi pendengar. Itu kan semua adalah dasar-dasar yang dulu yang kita jalanin waktu di radio kan Kim ya. Ya jadi ya cukup menyenangkan sih kalau ternyata sekarang banyak anak-anak muda yang juga masih tertarik untuk siaran, entah itu di radio ataupun di podcast gitu.
Iya, betul, betul banget. Makanya sekarang media untuk kita berkreativitas itu lebih banyak dibandingin dulu ya. Dulu mungkin saya belum ngalamin, mungkin Kak Vika atau orang-orang penyiar dulu kan katanya masih manual ya. Jadi penyiar masih cerita, muterin lagu aja pakai kaset. Anak sekarang nggak tahu kaset tuh kan. Apa itu kaset? Iya. Dulu pakai kaset. Ya gitu-gitu ya. Benar. Aku nggak ngerasain tuh siaran pakai kaset. Terus udah gitu pakai CD, abis itu baru pakai apa itu namanya ya, kita bilangnya disk. Disknya itu pernah pakai floppy disk, pernah juga pakai disk yang udah tebel gitu. Apa ya itu namanya dulu? Jadi menarik lah gitu ngelihat perjalanan. Jadi kalau sekarang kan siaran cuman ada satu komputer gitu ya Kim, komputer terus mixer sama mic. Dulu waktu aku pertama kali siaran, di sebelah kiri itu ada player buat putar kaset, buat putar CD, ada komputer di depan, terus ada kertas. Kertas itu buat apa? Jadi semua iklan-iklan lagu itu ditulis di kertas, di print di kertas. Kalau misalnya lagu udah diputar, kita coret gitu pakai pensil. Oh ini udah diputar, ini udah diputar, ini udah diputar. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi, semua udah digitalized gitu, udah computerized. Itu dia kan menarik ya kalau dengar cerita penyiar zaman dulu tuh kayaknya lebih banyak skillnya gitu loh dibandingin ya. Saya tidak bilang zaman sekarang tidak ada skill, dia cuma zaman dulu kayak Kak Vika bilang aja untuk lebih ribet aja sih Kim. Next song mesti dicatat atau dicatat udah atau belum gitu kan. Seperti itu. Multitasking lah. Kita lebih jago multitasking lah kalau penyiar zaman dulu tuh. Nah, by the way kan kalau dibilang dari perjalanan karir Kak Vika bagi profesinya sebagai media profesional gitu ya sekarang. Kita balik kepada segmen single fighter yang sukses di bidangnya ini. Apakah itu yang pada akhirnya karena kesibukan Kak Vika di kerjaan, di karir khususnya gitu ya, memutuskan untuk ya udah deh gue fokus aja ke kerjaan gue, ke karir gue, ke orang tua gue waktu itu gitu ya, sampai akhirnya tidak bisa bilang tidak punya waktu untuk punya hubungan dan hingga akhirnya sekarang memutuskan untuk single life seperti itu. Oke. Aku pernah menikah, jangan salah. Oh. Aku pernah menikah, walaupun itu tidak bertahan lama ya, jadi nggak ada hubungannya sih antara, tapi ya itu keputusan aja untuk kebetulan sekarang single dalam arti kalau lihat dari status ya aku single gitu. Kalau di KTP statusnya cerai hidup. Nah terus karir sama itu sama status aku rasa nggak ada hubungannya ya, karena menurut aku banyak juga teman-teman aku yang menikah punya anak tapi karirnya tetap jalan gitu. Mereka bisa mengerjakan kedua-duanya dengan baik, bisa membagi waktunya dengan baik, keluarga oke gitu, ngerawat suami oke, ngerawat anak oke, kerjaan juga oke, karir cemerlang gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi banyak juga mungkin yang memilih untuk oke, saya stay single gitu karena kalau aku pribadi lebih apa ya, sampai sekarang tuh mungkin lebih nyaman dengan kehidupan yang sekarang ini. Jadi ya apa namanya, pro-nya adalah kalau kita pro and cons ya. Pro-nya adalah aku punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri, dan aku punya itu tadi, waktu papa aku sakit, aku bisa ngerawat dia full 24 jam, aku dampingin dia di sampingnya gitu. Terus aku punya lebih banyak fleksibilitas untuk melakukan aktivitas gitu ya. Nggak terikat dengan, kalau misalnya udah punya keluarga kan kita harus tanggung jawab gitu ya. Ada anak yang harus diurus, ada rumah tangga yang harus diurus. Jadi waktunya kadang-kadang nggak fleksibel gitu. Sementara kalau aku cukup fleksibel gitu. Mau sepedahan pagi-pagi, terserah aja gitu. Mau shopping kapan aja, nggak usah pamit-pamit pulang malam apa segala macam. Itu sih, jadi ya nggak ada hubungannya antara apakah aku terlalu fokus sama karir sehingga tetap memilih single, itu nggak ada sih, Kim. Kebetulan aja aku sekarang berada dalam situasi di mana aku lebih nyaman dengan statusku sebagai seorang single fighter seperti kata Kimi.
Berarti ini memang satu pilihan untuk seorang Vika Rosemary ya, menjalani hidup sebagai single fighter adalah pilihan dan kenyamanannya saat ini. Karena gini, kenapa podcast ini dibuat to support single fighter out there, kan, apalagi kalau kita pernah menikah ya, status. Gampangnya di Indonesia ini janda itu kan, like negative talk gitu. Listen to Kimi FM ini hadir untuk menjadi support system to our listeners bahwa remember you're not alone, even you are a single mom, single woman, married, unmarried gitu ya. You could be happier, sukses gitu loh. Dan ini menjadi support system salah satunya seorang Vika Rosemary, media profesional yang hari ini hadir. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang pernah dirasakan oleh Kak Vika waktu pertama kali? Karena kan jujur aku baru tahu nih kalau Kak Vika ternyata pernah menikah. Aku pikir malah belum pernah menikah gitu kan. Gagal dalam dalam rumah tangga tersebut dan menghadapi lingkungan sekitar, especially keluarga, terus juga orang-orang yang pada akhirnya melihat status tersebut gitu. Oke. Mungkin kasus aku ini nggak bisa disamaratakan dengan kasus orang lain ya, soal pernikahan dan lain sebagainya. Aku menikah cuma sebentar, paling cuma 4 tahun kayaknya, dan tidak ada anak. Jadi kami tidak punya anak, jadi lebih gampang gitu proses perceraian ya. Dan selama 4 tahun itu juga kami tinggal cukup jauh gitu. Aku di luar negeri, suami aku waktu itu tinggal di Indonesia. Jadi kami tidak banyak waktu untuk bersama gitu. Jadi prosesnya waktu itu cukup cepat di pengadilan gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Aku lupa. Penilaian atau judgment. Jadi setelah apakah itu berat? Ya, ketika aku berpisah itu sangat berat. Tapi karena aku mungkin orangnya cukup cuek ya. Pertimbangan nomor satu, aku ada yang waktu itu cukup berat adalah orang tua saya itu masih termasuk, terutama ibu saya waktu itu almarhum, beliau tuh termasuk orang yang cukup konservatif terhadap pernikahan gitu. Pernikahan tidak boleh bercerai, semacam itu loh Kim. Kan banyak ya ibu-ibu yang seperti itu. Jadi beliaulah yang cukup terpukul waktu itu. Begitu tahu bahwa aku memutuskan untuk berpisah gitu. Kalau almarhum bapak saya itu dia orangnya cukup open minded, dia cukup terbuka. Jadi mungkin juga karena dia melihat dari kecil aku orangnya cukup mandiri. Jadi aku udah keluar dari rumah sejak lulus SMA kan, waktu kuliah kos, jadi nggak tinggal sama orang tua, jadi udah terbiasa mandiri gitu. Mungkin dia tahu kalau anaknya nih ya cukup mandiri dan cukup bisa mengurus dirinya sendiri gitu, nggak tergantung sama orang lain. Jadi kalau omongan orang waktu tahun pertama, 2 tahun pertama tuh ya banyak lah diomongin. Cuman aku tutup kuping aja gitu. Pernah nggak ngerasa risih dengan omongan itu? Ya pernah lah. Nah, jadi caranya adalah dengan membuktikan kalau aku itu bisa survive gitu dengan kehidupan aku gitu. Kerja jalan terus gitu. Sama ibu dulu. Aku buktikan ke dia bahwa karir aku bisa berkembang kok gitu. Walaupun status aku itu sudah tidak menikah, walaupun status aku nggak punya suami, tapi aku bisa punya karir yang bagus nih sekarang gitu. Dan aku punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri aku sendiri gitu. Aku terbiasa karena aku terbiasa untuk bekerja ya, bahkan sejak sebelum lulus kuliah udah terbiasa bekerja. Jadi punya duit sendiri, mau beli apa-apa, pengen apa-apa beli sendiri gitu, nggak tergantung sama orang, Kim. Jadi kalau pengen, ini tasnya lucu ya beli aja gitu. Orang kita punya duit sendiri gitu kan. Ini lucu banget sepatunya, ya beli aja gitu. Karena kita punya duit sendiri, nggak usah tergantung sama orang lain. Nah karena terbiasa begitu, jadi mungkin orang-orang di sekitar aku juga ngelihat kayaknya si Vika baik-baik aja nih gitu, dan kayaknya karirnya oke-oke aja, kehidupannya baik-baik aja juga gitu.
ada beberapa teman yang waktu awal-awal dulu menjauhi aku ya. Tapi aku pikir yang namanya pertemanan itu memang makin kita tua, jumlah teman-teman kita makin sedikit kok, akan kayak tersaring sendiri mana yang bisa dibilang benar-benar teman gitu ya, mana yang kayak followers di Facebook. Teman Facebook sama teman-teman yang benar gitu. Jadi ya gitu. Aku nggak terlalu mikir panjang, nggak terlalu mikir banyak, berpikir banyak tentang omongan orang sih Kim ya, gitu. Mungkin karena aku bebel juga anaknya ya gitu ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau misalnya ada yang gosipin gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya udah gitu. Jadi ya udahlah. Kalau ada yang mau ngomongin ya udah ngomongin aja sana gitu. Capek di dia, kok nggak capek di aku. Itu dia yang perlu kita kutip adalah listeners ketika seorang Vika Rosemary bilang bebel aja, nggak ibaratnya nggak dengerin apa kata orang. Selama itu ya memang nggak benar kan omongannya, juga mereka bisanya cuman kayak ngejudge aja. Dan yang menarik tadi ketika Kak Vika bilang ya teman-teman akhirnya menjauh, apakah itu ada beberapa teman yang menjauh dulu di awal karena ya setelah perpisahan tersebut jadi menjauh, jadi takut. Kadang-kadang listeners listen to Kim FM juga merasa ini sebagai support system ya, jadinya tuh merasa sendiri kan, karena ya tadinya mungkin kalau punya pasangan, punya suami atau punya istri kan kayaknya status sosial juga lebih baik gitu, dan ketika kita menjadi seorang janda atau menjadi seorang duda itu kan ada ketakutan, maksudnya teman-teman yang punya pasangan juga gitu. Salah satu faktornya itu nggak menurut Kak Vika? Kenapa sih orang jadi menjauh ketika kita sudah menstatusi satu status yang yaitu? Kalau dulu sih kasus aku ya, mereka beberapa teman-teman waktu di awal itu menjauh karena ini teman yang juga kenal dengan mantan suami aku gitu. Jadi mungkin karena mereka dengar berita bahwa Vika nih, ini emang dia yang bikin memicu masalah, inilah the bad guy is you Vika, so I don't want to be friend with you anymore gitu kali ya. I see. Teman-teman, karena teman-teman kami tuh sama gitu, jadi kami punya peer group yang sama gitu. Nah ada beberapa dari mereka yang menjauh seperti itu, tapi dan ada juga kayak kesungkanan dalam diri aku gitu. Kalau dulu ketemu sama teman-teman yang juga teman mantan suami gitu, kayak ngerasa sungkan. Aduh, kayaknya nggak enak gitu ya sama mereka gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak kenapa-napa juga, nggak mikir macam-macam juga. Cuman itu kayak sungkan dalam hati aja. Kalau soal apa ya? Kalau misalnya gini, nih si Vika nih nggak punya suami nih, dia sering hang out nih kemana-mana, bebas dan segala macam. Terus jangan-jangan ntar dia deketin suami gue nih gitu. Ya gimana ya? Aku nggak pernah punya niat begitu juga sih Kim. Jadi ya nggak usah terlalu diambil hati lah gitu. Kita kan nggak seperti itu ya. Kita maksudnya itu adalah persepsi orang ke kita. Tapi kita yang lebih tahu kita secara pribadi itu seperti apa orangnya. Kita nggak bakalan gitu ya kayak ngerebut suami orang apa gitu. Itu dia. Why? Kenapa juga mesti gitu? Emangnya suami lo keren banget sampai mau gue rebut? Itu makanya support fighter out there, remember you're not alone, karena salah satu stigma janda itu di Indonesia masih kayak gitu kan Kak Vika. Kita hidup ya iya sih dengan budaya status yang kalau lu punya suami, orang akan melihat status kita adalah istri orang, terpandang, atau ya katakanlah lebih baik lah ya daripada sendiri. Dan kalau kita sendiri itu kadang dalam lingkungan sosial juga dinilainya masih negatif. Makanya di sini hadir untuk menjadi support system bahwa as a single fighter, especially janda atau single mom gitu ya, single woman, kita juga bisa menjadi orang yang lebih sukses dan bahagia gitu, tidak memikirkan stigma. Support system yang hadir di podcast ini gitu. Kalau aku prinsipnya kayak gini Kim, mau itu statusnya menikah, mau itu statusnya single,
Jadi mau statusnya married atau single, menurut aku kita harus bisa mandiri. Intinya gitu. Mandiri dalam arti gini, walaupun kamu menikah ya, tapi kamu nggak tahu kan apakah pernikahan itu langgeng apa enggak, apakah pasangan kamu setia apa enggak, apakah pasangan kamu akan setia terus mendampingi kamu apa enggak gitu. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi kita juga harus mandiri, kita juga harus punya keyakinan bahwa saya bisa hidup tanpa pasangan saya, karena amit-amit gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama pasangan saya gitu ya, saya juga bisa melanjutkan hidup ini, saya juga bisa tetap bahagia gitu. Itu. Jadi mau dia statusnya menikah atau dia statusnya single, kita harus punya kita harus bekerja keras untuk membangun reputasi. Bukan membangun reputasi dalam arti biar aku terkenal dan segala macam, bukan. Jadi kita harus bisa mandiri gitu. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Entah itu punya penghasilan sendiri, entah itu punya rasa percaya diri yang tinggi, entah itu punya keyakinan bahwa saya bisa menjalani hidup ini. Hidup ini ada di tangan saya, bukan di tangan pasangan saya, bukan di tangan teman-teman saya gitu. Bahagia atau tidaknya saya ada di tangan saya sendiri gitu, bukan ada di sekitar saya. Mereka bisa jadi support system, tapi yang menentukan kebahagiaan adalah diri saya sendiri gitu. Jadi harus punya prinsip itu sih menurut aku, Kim. Gitu loh. Wow. Terlalu ini enggak ya? Awesome. Terlalu lebay enggak, Kim? Enggak, you're so amazing gitu. Seorang Vika Rosemary yang pernah menikah gitu ya, pernah gagal dalam rumah tangganya, tapi sekarang bisa dibuktikan bahwa as a single fighter bisa sukses dan bahagia. Salah satunya tadi ya, bisa ya apapun yang kita lakukan sesuai dengan passion kita, terus akhirnya juga konsisten di dunia media itu sendiri, hingga akhirnya kembali lagi kebahagiaan dan kesuksesan versinya Vika Rosemary ini bisa menjadi contoh untuk kita para single fighter bahwa ya sudah, kita bisa menjalani hidup ini, keep going on gitu ya, kurang lebih Kak Vika. Bisa jadi sekarang yang pernah ada di posisi Kak Vika nih dulu ya, dijudge sama teman-teman, dijauhin gitu kan, hingga akhirnya ya I don't know what to do, tapi setelah mendengar cerita dari Kak Vika bisa terinspirasi. Thank you anyway sudah cerita di sini. Dan terakhir, apa yang ingin Vika Rosemary sampaikan untuk our listeners? Kembali lagi nih, as a single fighter kita tetap bisa happier, sukses, and also ya menjadi single fighter yang hebat. Jangan stres. Hidup itu jangan stres. Stres itu adalah sumber penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Jadi makin aku tua, aku tuh makin makin menjalani hidup ini lebih santai, Kim. Jangan denger omongan orang, jangan terlalu mikirin omongan orang gitu. Kebahagiaan ada di tangan kita sendiri gitu ya. Jadi ya itu menurut aku jangan stres. Jangan stres, jangan terlalu jangan terlalu, aku udah gak ambisius lagi sekarang orangnya. Jadi Kimi sempat, nggak tahu Kimi sempat ngelihat nggak postingan aku di IG story yang aku bilang, kan ada tuh prinsip orang yang kayak kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Kalau saya udah nggak kayak gitu lagi prinsipnya. Kalau orang lain bisa, ya udah dia aja. Ya udah dia aja. Kalau aku nggak bisa ya nggak apa-apa. Aku udah menerima kok ketidakbisaan aku gitu. Kalau di umur segini aku udah prinsip udah kayak gitu ya. Aku cuma pengen ngejalanin hidup ini dengan damai gitu, nggak stres. Tentukan prioritas gitu. Kalau sekarang prioritas aku karena kedua orang tua aku udah nggak ada, dan aku ngerasa sangat bersyukur gitu ya bisa mendampingi mereka di saat-saat hidup terakhir ya gitu. Aku sangat bersyukur sama Tuhan masih dikasih kesempatan itu. Sekarang prioritas aku adalah ya lebih banyak berbagi ke sesama kali ya, Kim ya.
gitu. Kayaknya selama ini aku kurang tuh berbagi ke sesama yang kurang beruntung sama aku gitu, yang selalu ibu aku ngajarin dulu, kita jangan jadi orang, jangan selalu lihat ke atas, tapi coba lihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang less fortunate than us gitu kan. Dan kayaknya itu yang akan jadi prioritas hidup aku selanjutnya sih sekarang. Gitu, Kim. Bisa dicontoh ya. Jadi sekali lagi jangan stres, apalagi di era pandemi seperti saat ini, Kak. Iya, jangan stres. Aduh, kalau misalnya orang lain mau ngomongin udah biarin aja, yang capek kok. Jangan capek mereka ngomongin kita gitu. Anggap aja bahwa aku kayak selebriti ya diomongin orang. Right. Berarti kita memang punya kelebihan karena orang menganggap kita jadi bahan omongan gitu. Oke, kalau gitu Vika Rosemary, sekali lagi thank you so much sudah hadir di episode ke-20 ini. Mudah-mudahan cerita dari Kak Vika bisa menginspirasi ya our listeners, sekali lagi menjadi single factor juga bisa sukses dan bahagia kok seperti Vika Rosemary. Walaupun ada saat-saat di mana aku sedih juga, aku juga pengen mungkin pulang ke rumah ada yang melihat langsung ada grup masak sendiri. Tapi ya sudahlah. Bahagia tiap orang kan beda-beda ya, Kim. Ada Listen to Kim FM Squad kok. Nanti kalau Kak Vika bersedia bisa aku undang ke grupnya, dan di situ isinya single factor semua, narasumber aku sebut. Karena dari situ hebat. Bisa kenal satu sama lain kan, dan remember you're not alone. Even kita ya being alone gitu loh, but nobody's lonely lah intinya, tetap bisa saling support. Alone yes, lonely no. Yeah, that's what I mean. We are alone maybe, but we're not lonely. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Station 2 bersama Vika Rosemary. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!